Di malam yang seharusnya menjadi panggung kebahagiaan, seluruh tamu membeku saat satu nama disebut. Aruna Sutanto. Perempuan yang pernah diusir dari hidup Dion, yang dulu dipatahkan tanpa penjelasan, kini berdiri sebagai pemilik gedung, pemilik catering, pemilik dekorasi, pemilik seluruh panggung tempat mantannya menikah. Nadira pucat, Dion gemetar. Dan ketika spotlight jatuh tepat pada wajah Aruna, yang muncul bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seseorang yang pernah dihancurkan, namun kini kembali untuk menyaksikan siapa yang akan runtuh lebih dulu. Di detik itu, udara terasa berat, waktu seakan berhenti, dan hanya satu pertanyaan menggantung. Siapa sebenarnya yang akan kalah malam ini? Ingin tahu cerita lengkapnya? Tetap di Beragam Kata. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kamu ya, untuk membantu menyebarkan cerita-cerita menarik dan inspiratif. Untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, terima kasih banyak ya. Sekarang, mari kita lanjut ke ceritanya. Hujan baru saja mereda ketika Aruna turun dari mobil hitamnya. Sebuah sedan mewah yang mesinnya berdesing halus dan wangi kulit interiornya selalu mengingatkannya pada satu hal. Kesuksesan yang ia bangun sendiri, bukan dari warisan, bukan dari belas kasihan siapapun. Semuanya hasil kerja kerasnya. Udara sore masih basah, aroma tanah lembab bertemu dengan wangi parfum mahal yang melekat di jaketnya. Aruna baru pulang dari menjenguk ibunya di ruang perawatan VIP, ruang tempat ibunya menjalani terapi pasca stroke dengan fasilitas terbaik. Fasilitas yang dulu tak pernah ia bayangkan bisa ia berikan. Langkah Aruna terhenti. Matanya menangkap sebuah kotak kecil di depan pintu penthouse-nya. Kotak rapi, pita emas mengilap, terlalu kontras untuk koridor pribadi yang hanya bisa diakses oleh penghuni dan tamu terdaftar. Aruna mengangkat alis, ia jarang terkejut. Tapi ada sesuatu tentang kotak itu yang membuat dadanya bergetar pelan. Bukan cemas, lebih seperti kenangan lama yang mencoba bangkit dari kubur. Ia menunduk, jemarinya menyentuh permukaan kotak yang terasa terlalu ringan, hampir kosong, hampir pura-pura. Aruna membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah undangan berwarna emas syampanya, menyala seperti logam mulia yang disengaja, mahal, mencolok, dan sangat tidak elegan bagi standar Aruna saat ini. Nama mempelai tercetak besar, terlalu besar. Dion Pratama dan Nadira Atmaja. Waktu seperti berhenti, bukan karena sakit, bukan karena luka lama, justru karena lucu. Tidak ada goyah, tidak ada pedih, tidak ada apa-apa lagi di sana. Yang ada hanya detakan tenang, detakan seseorang yang menyaksikan bab lamanya terbakar habis, dan ia tidak lagi peduli. Tapi kemudian Aruna melihat sesuatu yang lain. Secarik catatan kecil diselipkan di belakang undangan. Suara seakan mengejek membaca perlahan.
datang ya, Run. Supaya kamu tahu standar hidup yang sebenarnya. Aruna tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, bukan tawa sedih, tapi tawa seseorang yang baru saja melihat orang lain mempermalukan dirinya sendiri. Standar hidup yang sebenarnya? Ia menatap koridor marmer, lampu gantung kristal, keheningan eksklusif, lantai 50. Kalau ada yang harus belajar tentang standar hidup, jelas bukan Aruna. Ia berlutut sebentar, menatap undangan itu. Hujan di luar menetes pelan, seperti memberi ritme pada pikirannya. Senyum lembut muncul, senyum seseorang yang pernah dihancurkan, lalu membangun dirinya kembali. Lebih kuat, lebih besar, lebih bernilai dari siapapun yang pernah meremehkannya. Ia menyentuh undangan itu dengan ujung jarinya dan berbisik, dan bertahan. Baik Dion, aku akan datang. Tidak ada getaran, tidak ada luka, hanya ketenangan yang tajam, ketenangan seseorang yang kini berdiri jauh lebih tinggi dari masa lalunya. Masuk ke dalam penthouse, Aruna meletakkan undangan itu di atas meja marmer dekat jendela besar yang menghadap kota. Lampu-lampu gedung memantul di permukaannya, seperti ikut mengejek. Tapi Aruna tidak terganggu. Justru ia merasa kehidupannya semakin stabil. Malam itu, setelah memastikan ibunya tertidur dengan tenang di kamar khusus, ia duduk di sofa empuk dan menatap undangan tersebut. Dengan tangan mantap, ia membuka kalender di ponselnya, menandai tanggal itu. Bukan dengan gugup, bukan dengan sakit, tapi dengan niat untuk menyelesaikan sesuatu yang sejak lama dibiarkan menggantung. Panggung masa lalu dan panggung masa kini akhirnya akan bertemu. Dan Aruna akan berdiri di tengah-tengahnya, bukan sebagai korban, bukan sebagai perempuan yang pernah ditinggalkan, tapi sebagai seseorang yang hidupnya kini melampaui siapapun yang pernah meremehkannya. Sebelum tidur, satu kalimat melintas di kepalanya. Tidak semua undangan diciptakan untuk dirayakan. Beberapa undangan diciptakan untuk menutup cerita yang belum selesai. Di luar, hujan kembali turun. Tapi kali ini, suara hujan tidak membawa luka, hanya menandai satu hal. Dimulainya babak baru. Babak di mana Aruna bukan lagi korban, melainkan pusat panggung. Dan masa lalu akan segera dituntut dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Ini baru permulaan. 3 tahun sebelum undangan itu tiba, hidup Aruna adalah sebuah bangunan retak yang masih ia coba tahan dengan kedua tangan yang gemetar. Tidak ada satupun yang runtuh sekaligus. Sebaliknya, semuanya jatuh pelan-pelan, satu persatu, menyakitkan tanpa jeda. Seolah semesta sedang menguji batas terakhir yang bahkan Aruna sendiri tidak tahu ia punya. Malam itu, ia pulang dari rumah sakit dengan tubuh yang nyaris roboh. Ibunya baru saja masuk ruang perawatan intensif setelah terkena stroke mendadak. Dokter bilang ia harus dipantau ketat, berbulan-bulan, mungkin lebih. Biaya perawatannya tidak kecil. Aruna masih menggenggam kertas tagihan itu ketika melangkah pulang ke rumah Dion. Karena hari itu, ia benar-benar tidak punya tempat lain untuk meletakkan kepalanya. Setidaknya, itu yang ia pikir.
Namun, ketika pintu ruang tamu dibuka, ia mendapati Dion duduk diam seperti seseorang yang sedang menunggu keputusan hakim. Lampu ruang tamu menyala setengah, membuat wajahnya tampak lebih dingin dari biasanya. "Ran, kita sudahi saja." Tidak ada salam, tidak ada tanya. Hanya satu kalimat yang memutus udara di ruangan itu. Aruna terhenti. Seluruh tubuhnya seperti diremas dari dalam. Ia tidak langsung mengerti. Bagian dari dirinya menolak memahami. Namun Dion tidak memberi ruang untuk kebingungan itu tumbuh. Dengan nada datar, ia berkata, "Aku butuh masa depan, bukan hidup susah, dan kamu terlalu berat untuk kubawa menuju hidup yang aku mau." Setiap kata meluncur seperti pisau yang ditusukkan ke tempat yang sama berulang kali. Aruna menggenggam tagihan rumah sakit itu erat. Kertasnya bergetar, namun suaranya tetap pelan. "Kenapa sekarang?" Dion menghela nafas berat, seolah ia yang paling lelah dalam hubungan itu. "Karena hidup itu pilihan, dan aku memilih naik kelas. Kamu tahu itu, Ran, hidupmu berantakan. Ibuku juga bilang aku harus realistis. Kita ini sudah beda jalan." Realistis. Kata yang sering dipakai orang untuk menutupi kenyataan bahwa mereka ingin meninggalkanmu saat kamu paling membutuhkan. Kata yang memaksa rasa sakit terlihat wajar. Aruna menahan napas. Ada tekanan kuat di dadanya, seakan seluruh ruangan berputar. Namun ia tetap berdiri. Meski hampir roboh. Dion berdiri, mengambil jaketnya, dan tanpa menatap matanya lagi, ia berkata dengan nada dingin yang benar-benar tanpa sisa, "Semoga kamu bisa urus hidup kamu sendiri, Run." Lalu pintu tertutup. Begitu saja, satu langkah, satu tarikan napas, satu pintu tertutup, dan seluruh dunia Aruna berubah warna. Dari kelabu menjadi hitam, dari penuh harapan menjadi hampa. Aruna berdiri lama sekali. Hening, tidak bersuara, hanya menatap pintu yang baru saja menutup. Hingga air mata akhirnya jatuh, bukan karena kecewa, tapi karena beban yang menggantung terlalu lama itu akhirnya patah. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya, membiarkan tubuhnya bergetar di ruangan yang masih mengingat aroma Dion. Malam itu adalah malam ketika ia kehilangan segalanya. Ibunya sakit parah, tabungannya habis. Seminggu kemudian ia dikeluarkan dari pekerjaannya karena pengurangan staf. 2 bulan setelah itu, usaha kecil yang ia bangun 3 tahun lamanya justru bangkrut karena rekan bisnis yang ia percaya melarikan uang dan meninggalkan hutang. Hidupnya runtuh seperti bangunan tanpa fondasi, dan ia harus menghadapi reruntuhan itu sendirian. Sejak malam Dion pergi, Aruna menyadari satu hal. Orang yang meninggalkanmu saat kamu jatuh bukan orang yang akan kamu perlukan ketika kamu akhirnya bangkit. Namun, Aruna belum tahu bahwa kebangkitannya kelak akan membuat orang itu berlutut. Malam itu, ia hanya tahu satu hal. Ia harus bertahan, apapun harganya, apapun harganya.
Hari-hari setelah Dion pergi, berubah menjadi sebuah lingkaran gelap yang panjang bagi Aruna. Hidupnya seperti jalan sempit yang penuh percabangan rusak. Ia tidak punya waktu untuk bertanya mana yang benar, mana yang salah. Ia hanya bisa berjalan, tersandung, lalu bangkit lagi, meski lututnya berdarah berkali-kali. Setiap pagi, jam 4 subuh, Aruna sudah bersiap bekerja sebagai barista di sebuah kafe kecil dekat rumah sakit. Tangannya sering gemetar karena kurang tidur, tapi ia memaksanya tetap stabil saat menuang espresso. Kafe itu buka sangat pagi, melayani perawat, dokter, dan keluarga pasien yang butuh kopi sebelum memulai hari berat mereka. Aruna menghafal nama mereka, kebiasaan minum mereka, bahkan cara mereka tersenyum saat menahan lelah. Ia bekerja seperti seseorang yang memikul seluruh masa depannya di atas gelas kertas itu. Sore hari, ia pulang sebentar untuk memberi makan ibunya dan membantu fisioterapi ringan. Terkadang, ibunya menatapnya dengan mata yang seperti lupa setengah dari dunia. Aruna menahan diri agar tidak menangis setiap kali namanya terucap dengan suara samar. Namun, setiap senyum ibunya adalah jangkar yang membuat Aruna terus melangkah, bahkan saat tubuhnya terlalu lelah untuk berdiri. Malamnya, ia mengisi shift sebagai kasir di minimarket kecil. Ia menghitung barang, menyapu lantai, menata rak, dan tersenyum pada pelanggan meski matanya berat seperti membawa batu. Seringkali ia tertidur sebentar di kursi kasir hingga alarm kecilnya bergetar, mengingatkan bahwa ia masih punya pekerjaan lain menunggu. Setelah shift di minimarket selesai, kadang ia bekerja tambahan sebagai penerima tamu acara. Ia berdiri dengan senyum yang dipaksakan selama berjam-jam menyambut tamu untuk pesta yang tidak pernah bisa dihadirinya sebagai tamu. Sesekali ia bekerja sebagai kuli dekorasi, mengangkat rangka bunga dan backdrop besar hingga tangannya memar, tubuhnya nyeri, kulitnya terbakar matahari. Namun ia tidak berhenti, ia bahkan tidak punya ruang untuk berhenti. Di hari-hari tertentu, ketika ibunya butuh obat tambahan atau terapi lanjutan, Aruna mengambil kerja apapun yang dibayar harian. Pernah ia menjadi kurir makanan hingga larut malam. Pernah ia membantu toko kain tua yang hampir tutup karena banjir merusak sebagian gudang. Dan justru, toko kain itu menjadi titik balik kecil yang tak ia sadari. Pemiliknya, seorang nenek bernama Mira, berambut putih bersih, dan cara pandangnya pada kain seperti memahami dunia lebih dalam dari orang lain. Aruna datang hanya untuk membantu memindahkan gulungan kain basah. Namun, cara ia bekerja membuat nenek Mira menatapnya lama, seolah membaca seluruh hidup Aruna hanya dari caranya mengangkat barang. Kamu ini seperti kain yang hampir dibuang karena dianggap rusak, tapi sebenarnya hanya butuh dijemur di tempat yang benar. Aruna tersenyum meski hatinya perih. Ia mengira itu hanya penghiburan. Sampai suatu hari, nenek itu memperkenalkannya kepada seseorang yang mengubah seluruh jalur hidupnya. Dimas Wirawan. Dimas Wirawan, seorang pria awal 40. Pembawaannya tenang, seperti seseorang yang pernah jatuh, lalu bangkit dengan cara yang tidak banyak orang tahu. Ia adalah pendiri jaringan penyelenggara acara terbesar di kota, dan ia melihat cara Aruna bekerja. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah membantah, tidak pernah bertanya kapan waktunya pulang.
Dengan suara yang sederhana namun penuh keyakinan, ia berkata, "Kamu bukan orang gagal, Run. Kamu hanya perempuan yang belum diberi panggung." Kalimat itu adalah sesuatu yang tidak pernah Aruna dengar seumur hidupnya. Tidak dari Dion, tidak dari siapapun. Dan kalimat itulah yang membuka pintu menuju hidup barunya. Dimas mulai mengajarinya hal-hal yang jauh lebih besar daripada sekadar mengangkat rangka bunga atau menyajikan minuman. Ia mengajari Aruna membaca laporan keuangan, menghitung anggaran acara, mengelola vendor, memahami kontrak kerja, menilai resiko, hingga teknik negosiasi yang biasanya hanya diajarkan dalam kelas bisnis mahal. Aruna belajar tanpa tidur. Ia belajar seolah hidupnya tergantung pada setiap baris catatan, dan diam-diam, perlahan, hidupnya mulai membentuk pola baru. Tahun pertama, ia membantu sebagai asisten dekorasi. Tahun kedua, ia menangani sebagian besar detail operasional. Tahun ketiga, ia mulai melihat celah usaha yang bisa ia kelola sendiri. Hidupnya tidak lagi sekedar bertahan, hidupnya mulai bergerak. Namun Aruna belum tahu bahwa semua langkah itu sedang membawanya ke satu panggung besar. Panggung yang suatu hari kelak akan mempertemukannya kembali dengan orang-orang yang pernah meninggalkannya di tengah badai. Panggung yang kelak akan membuat seseorang berlutut pada kebenaran hidupnya sendiri. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. 2 tahun setelah bekerja di bawah bimbingan Dimas, Aruna memasuki dunia yang begitu berbeda dari kehidupannya dulu. Dunia yang awalnya tampak terlalu besar untuk seorang perempuan yang pernah hampir menyerah di lantai ruang tamu, menatap pintu yang tertutup oleh kepergian seseorang. Dunia yang kini berputar mengikuti langkahnya sendiri. Dimas memperhatikan setiap perubahan itu dengan mata seorang mentor yang tahu persis kapan seorang murid tak lagi membutuhkan tongkat untuk berjalan. Aruna bukan lagi asisten. Ia bukan lagi kuli dekorasi yang mengangkat rangka bunga dengan tangan penuh luka. Ia perlahan berubah menjadi seseorang yang mampu menggerakkan sistem acara besar tanpa harus bersuara keras. Hingga suatu malam, saat mereka menutup laporan keuangan event terbesar tahun itu, Dimas berbicara, "Ran, ini saatnya kamu punya sesuatu yang benar-benar milikmu." Aruna menatapnya. Ia tidak pernah memikirkan kepemilikan apapun. Baginya bisa membayar tagihan rumah sakit dan terapi ibunya saja sudah terasa seperti keajaiban. Namun, Dimas tidak memberi ruang untuk ragu. "Aku punya teman yang butuh penyelamat. Dia mau menjual dapur catering lengkap. Bisnisnya menurun sejak pandemi. Harganya jauh di bawah nilai sebenarnya. Aku rasa kamu bisa mengelolanya." Aruna menahan napas. Rasanya seperti seseorang membuka pintu ke ruangan yang selama ini hanya ia lihat dari jendela, namun tak pernah berani masuki. Tapi Dimas belum selesai. Ada vendor dekorasi yang hampir tutup. Stoknya bagus, manajemennya kacau. Kamu bisa ambil alih. Aku bantu awasi awalnya. Dimas menatapnya lama, lalu berkata dengan suara yang menancap kuat, "Kamu sudah cukup kuat, Ran. Kamu hanya perlu percaya pada langkahmu sendiri." Dalam beberapa bulan, Aruna resmi menjadi pemilik 2 usaha kecil, catering dan dekorasi. Usaha itu tidak langsung sukses. Ada malam-malam ketika ia harus bangun untuk mencatat bahan baku, menagih pembayaran klien, atau memasak sendiri ketika konsep acara berubah mendadak. Namun Aruna tidak mundur. Setiap kesulitan menjadi batu yang ia susun sebagai tangga.
Setiap kegagalan menjadi arah yang ia perbaiki. Semakin ia bekerja, semakin ia memahami bahwa dunia event bukan hanya soal pesta mewah. Dunia itu tentang detail, tentang membaca manusia, tentang memahami ritme kebahagiaan dan kecemasan klien, tentang memastikan segala sesuatu tampak indah meski di balik layar semuanya berantakan. Setahun kemudian, kesuksesan semakin mendekat, proyek bertambah, klien semakin besar. Dan ketika sebuah ballroom megah hampir ditutup karena pengelolaan yang buruk, Aruna memutuskan untuk tidak melewatkan kesempatan itu. Ia membeli ballroom itu dengan bantuan referensi dan strategi finansial dari Dimas. Itu adalah langkah terbesar dalam hidupnya. Ballroom itu menjadi jantung sistem usahanya, tempat ratusan mimpi diwujudkan, tempat pesta besar digelar, tempat keputusan penting mengambil panggung. Dan ironisnya, tempat yang kelak menjadi saksi pertemuannya kembali dengan seseorang yang dulu mengira Aruna tidak punya masa depan. Tahun demi tahun, Aruna membangun kerajaannya sendiri. Ia mempekerjakan puluhan orang, menghidupi keluarga karyawan yang bahkan tak pernah ia temui langsung. Ia menciptakan pelatihan untuk anak muda, untuk mereka yang pernah berdiri di tempat paling rendah seperti dirinya dulu. Hidupnya berubah. Aruna tidak lagi mengejar hidup. Hidup kini mengejarnya. Namun di balik semua itu, ia tetap perempuan yang memastikan ibunya tidur nyaman setiap malam. Perempuan yang bekerja meski tubuhnya lelah. Perempuan yang tidak lupa rasanya ditinggalkan di titik terendah. Dan dunia berputar dengan caranya yang paling ironis. Pada suatu pagi, asistennya membawa dokumen permintaan gedung, catering, dan dekorasi besar. Aruna memeriksa daftar nama klien. Di baris pertama tertulis Dion Pratama dan Nadira Atmaja. Tangannya berhenti. Tidak ada getaran, tidak ada sakit, hanya kesunyian pendek yang memudar seperti bayangan masa lalu. Aruna menutup dokumen itu perlahan. Ia tahu hidup sedang menyiapkan panggung besar, panggung yang ia bangun langkah demi langkah, panggung yang hanya menunggu tirai terbuka. Dan ketika hari pernikahan itu tiba, dunia akan mempertemukan semua luka, semua perjalanan, semua kebenaran dalam satu malam. Malam ketika seseorang akhirnya mengerti makna dari pilihan yang pernah ia buat. Malam ketika Aruna akan berjalan bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pemilik panggung. Hari pernikahan Dion dan Nadira masih sebulan lagi ketika undangan itu sampai di pintu apartemen Aruna. Namun, jauh sebelum undangan itu tercetak, dunia event sudah lebih dulu berbisik tentangnya. Vendor-vendor besar membicarakannya, wedding planner sibuk mengamankan tanggal. Semua orang memprediksi bahwa pesta itu akan menjadi salah satu pernikahan paling mewah tahun itu. Tak ada yang tahu bahwa seluruh kemewahan itu hanya mungkin terwujud karena Aruna berdiri di baliknya. Pagi itu, di ruang kerjanya yang luas menghadap pusat kota, Aruna menatap jadwal persiapan yang terpampang di layar tablet. Ia jarang turun tangan langsung, hanya untuk klien lama atau untuk acara yang benar-benar penting. Tapi kali ini berbeda. Bukan karena ia ingin mencampuri urusan pribadi, justru sebaliknya. Ia ingin memastikan semuanya berjalan profesional, tidak lebih, tidak kurang.
Ia menarik napas panjang. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar, bukan rasa takut, tetapi seperti sebuah pintu lama yang perlahan terbuka. Di balik pintu itu, tak ada cinta, tak ada benci, hanya ingatan yang dulu pernah ia kubur begitu dalam. Aruna memeriksa laporan staf. Catering sudah dikonfirmasi. Dekorasi selesai tahap pemilihan tema. Ballroom sudah dijadwalkan untuk 3 hari pra-persiapan. Semuanya berjalan sempurna. Tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa acara ini melibatkan seseorang yang pernah meninggalkannya di saat hidupnya sedang runtuh. Namun, satu hal membuatnya terdiam. Permintaan khusus dari pihak pengantin. Sebuah catatan dari Nadira. Kalimatnya cantik, namun nadanya meremehkan. Pastikan dekorasi menampilkan kemewahan yang tidak bisa dijangkau oleh rata-rata orang. Acara ini harus menunjukkan kelas kami. Aruna menutup tablet. Ia tak punya alasan menolak. Ini pekerjaan dan ia profesional. Namun ada satu keputusan kecil yang ia simpan rapat-rapat. Ia memutuskan untuk hadir sebagai tamu. Bukan sebagai pemilik ballroom, bukan sebagai pemilik catering atau vendor dekorasi. Tapi sebagai Aruna, perempuan yang pernah ditinggalkan, yang pernah dianggap tidak cukup baik, yang kini berdiri jauh lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Hari pernikahan itu tiba lebih cepat dari dugaan siapapun. Kota pagi itu sibuk, jalanan dipenuhi mobil pengantar dekorasi, kendaraan catering, dan teknisi pencahayaan yang berjalan cepat sambil membawa perlengkapan besar. Ballroom megah milik Aruna berubah menjadi pusat hiruk-pikuk yang teratur. Semuanya bergerak dalam ritme yang telah mereka hafal dari puluhan acara besar sebelumnya. Lampu-lampu dipasang, panggung dihias dengan bunga impor, menyusun dinding menjadi taman rahasia. Meja tamu disusun dengan presisi, aroma hidangan dari dapur catering mengalir perlahan ke lorong belakang. Para staf berlarian dengan headset memeriksa daftar persiapan satu persatu. Di tengah semua itu, Aruna datang dengan langkah yang tidak terburu-buru. Ia mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan. Rambutnya digelung rapi, riasannya tipis, hanya cukup untuk menegaskan garus wajahnya yang dewasa dan tenang. Tidak ada perhiasan mencolok, hanya cincin kecil di tangan kanan. Minimalis, namun memancarkan wibawa. Ketika Aruna tiba di pintu ballroom, beberapa staf langsung merapikan posisi. Mereka memberi hormat kecil. Aruna membalas dengan anggukan lembut. Ia mencintai kerja keras mereka. Tanpa mereka, semua mimpinya tak akan berdiri setinggi sekarang. Di dalam ruangan, para tamu mulai berdatangan. Gaun-gaun mewah, parfum mahal, percakapan berbisik. Beberapa tamu melihat Aruna dan berbisik, "Itu Aruna Sutanto, pemilik ballroom ini. Serius, muda sekali, dan cantik." Bisikan itu sudah biasa, namun kali ini rasanya berbeda. Bukan karena Aruna ingin perhatian, tidak, tapi karena ia tahu seseorang di ruangan itu sedang berharap tidak melihatnya. Dari kejauhan, Nadira berdiri di panggung kecil mengatur veilnya. Saat matanya bertemu Aruna, ia terhenti. Wajahnya kaku seperti porselen yang mulai retak.
Senyum meremehkan yang dulu ia kenakan dengan mudah hilang seketika. Dia datang, serius, dia datang. Aruna hanya tersenyum sopan dari kejauhan. Tidak lama kemudian, Dion muncul dari belakang panggung, tampak gugup. Ketika ia melihat Aruna, ia membeku. Tatapan itu bukan tatapan mantan kekasih, bukan tatapan penyesalan, bukan benci. Itu tatapan seseorang yang tiba-tiba menyadari betapa besar dunia yang pernah ia tinggalkan dan betapa kecil dirinya di hadapan dunia itu. Acara semakin ramai, musik lembut mengisi ruangan, tamu-tamu duduk, lampu berubah menjadi rose gold sesuai permintaan Nadira. Namun, sesuatu terasa aneh. Seorang chef mendekati meja Aruna, berkata dengan hormat, "Menu spesialnya sesuai permintaan Anda, Bu Aruna." Beberapa tamu menoleh. Supervisor lighting datang. "Bu, mau tetap rose gold atau kita ganti ke soft ivory?" Ruangan mulai bergeming. Ketika musik berhenti dan lampu meredup, MC naik ke panggung. "Ladies and gentlemen, sebelum kita melanjutkan acara, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada pemilik gedung yang memungkinkan acara megah ini." Ruangan mendadak hening, tamu-tamu menahan napas. MC melanjutkan, "Mohon berdiri, Ibu Aruna Sutanto." Detik itu, seluruh ballroom membeku. Semua kepala menoleh, semua mata mengarah pada satu orang, Aruna. Ia berdiri perlahan, anggun, tenang, seolah sorot lampu ikut tunduk padanya. Tepuk tangan menggema, tulus, bukan paksaan, bukan formalitas. Nadira memucat, Dion kehilangan warna di wajahnya. Aruna hanya tersenyum, senyum yang membuat seluruh ruangan menyadari satu kebenaran. Hari itu bukan hanya hari pernikahan Dion dan Nadira. Hari itu adalah hari ketika kenyataan akhirnya terungkap dan panggung itu milik Aruna. Tepuk tangan perlahan mereda, namun gema decaknya masih terasa menempel di dinding ballroom. Aruna kembali duduk, tetap tenang, tetap elegan. Seolah semua kejutan malam itu tidak pernah ditujukan padanya. Namun di panggung bagi Dion dan Nadira, kenyataan baru saja berubah total. Beberapa tamu mulai berbisik, pelan namun tidak cukup pelan untuk tidak terdengar. Ada yang terlihat kasihan, ada yang tampak terkejut, ada pula yang hanya menikmati drama sosial itu. Namun satu orang yang paling terpojok adalah Nadira. Ia memegang buketnya terlalu erat, terlalu keras, hingga jari-jarinya memutih. Senyum yang ia paksakan terlihat kaku, seperti topeng porselen yang retak. Dengan suara berbisik, getir, "Aku nggak percaya dia melakukan ini. Ini harusnya malamku, harusnya semua mata ke kita." Sahabatnya hanya menelan ludah, tak berani menjawab. Karena kenyataannya, tanpa Aruna melakukan apapun, malam itu memang terasa milik Aruna. Di sisi lain ballroom, Dion perlahan menghampiri Aruna. Langkahnya ragu, seperti seseorang yang sedang memasuki tempat yang tidak lagi mengenalinya. "Ran, kita bisa bicara?" Suara Dion terdengar kecil, rapuh.
Aruna menoleh sekilas. Senyumnya sopan, namun tanpa ruang nostalgia. Sekarang bukan waktu yang tepat. Dion tampak seperti anak kecil yang baru saja ditegur. Ia gelisah mengusap tengkuknya. Aku cuma gak nyangka kamu pemilik tempat ini. Aruna tidak menjawab. Ia hanya menyeruput minumannya perlahan. Dion mencoba lagi. Ran, kamu kelihatan beda. Aruna menoleh. Tatapan mereka bertemu. Aku tidak berbeda, Dion. Aku hanya tumbuh. Sesuatu yang dulu kamu tidak sabar untuk tunggu. Dion terdiam. Matanya berkedip, menahan sesuatu yang hampir seperti penyesalan. Tapi apa yang mau ia bantah? Semuanya terlalu jelas. Ia mundur, jarak itu kembali tercipta, dan Aruna kembali menatap panggung. Tidak marah, tidak tersinggung, tidak sakit hati. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan. Cara makan malam dimulai, hidangan mewah tersaji, pelayan berlalu lalang. Namun perhatian tamu tidak tertuju pada makanan. Bukan pada dekorasi, bukan pada musik, tapi pada satu hal yang tidak mampu mereka abaikan. Bagaimana rasanya seorang mempelai berdiri di panggung yang dimiliki mantan kekasih suaminya? Bagaimana rasanya diatur oleh perempuan yang dulu pernah ingin mereka kecilkan? Bagaimana rasanya melihat orang yang pernah diremehkan kini memegang kendali seluruh ruangan? Di meja kehormatan, Nadira mulai kehilangan kendali. Ia menyenggol lengan Dion. Lakukan sesuatu, kita nggak bisa dibiarkan seperti ini. Dion menunduk, suaranya nyaris tidak terdengar. Nat, ini bukan kompetisi. Oh iya, lihat sekitar, semua orang membicarakannya. Acara ini jadi panggung dia. Dion tidak menjawab, karena dalam hati kecilnya ia tahu Nadira benar. Saat musik mereda dan sesi foto dimulai, Nadira mengambil keputusan. Dengan langkah yang dibuat anggun, ia turun dari panggung. Ia menghampiri Aruna. Halo Run, terima kasih sudah hadir. Aruna menoleh, senyumnya rapi, netral. Namun Nadira menyelah cepat sebelum Aruna sempat bicara. Aku cuma mau bilang, maaf kalau tadi MC terlalu membesar-besarkan posisimu. Ini pesta kami, tapi aku paham kamu ingin terlihat penting. Aruna tetap diam, menunggu, tenang. Nadira melanjutkan dengan nada manis yang beracun. Tapi tolong ingat batas ya, ini malamku. Beberapa tamu mulai memperhatikan. Dion berdiri kaku dari jauh, wajahnya tegang. Aruna akhirnya berdiri, nadanya lembut, namun tajam seperti kaca bening. Nadira, kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak datang untuk merebut sorotanmu. Ia melangkah setengah langkah maju. Tatapannya jernih, tegas tanpa menghakimi. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu. Nadira tersenyum kecil, merasa menang. Hanya 1 detik. Sebelum Aruna menambahkan dengan suara pelan yang menghujam jauh lebih keras daripada teriakan manapun. Panggung ini memang milik kalian. Tapi gedung ini, seluruh tim ini, setiap bunga, setiap lampu, setiap hidangan yang sedang kalian nikmati, semuanya berdiri karena aku yang membangunnya.
Nadira terpaku, matanya membesar, lidahnya keluh. Kata-kata itu bukan hinaan, bukan ancaman, namun kenyataan yang terlalu berat untuk ia tolak. Aruna mundur setengah langkah, menutup percakapan itu dengan ketenangan yang menusuk. Aku tidak di sini untuk merebut apapun. Kalian sudah mengambil bagian kalian dari hidupku. Aku hanya ingin melihat apa yang kalian lakukan dengan bagian itu. Aruna kembali duduk, anggun, tenang. Nadira berdiri membeku, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya kata-kata. Malam masih panjang, dan ketegangan baru saja dimulai. Sesi foto berlanjut, namun energi di dalam ballroom perlahan berubah. Para tamu tidak lagi hanya melihat dekorasi atau pasangan pengantin. Mereka melihat sesuatu yang lebih dalam. Dion tampak tidak fokus, Nadira kehilangan senyumnya, dan Aruna duduk santai seolah tidak ada drama yang menyentuhnya. Beberapa tamu perempuan mulai berbisik, "Kasihan juga ya Nadira, tapi salah siapa coba menikah di tempat mantannya?" Yang lain menimpali, "Aruna elegan sekali, tidak dendam, tapi justru itu yang bikin mereka makin kalah." Perlahan, opini ruangan mulai bergeser dan bukan ke arah Dion atau Nadira. Di belakang panggung, Nadira menghempaskan buket ke meja. Tangannya bergetar. Mereka semua bicara tentang dia, semua. Asisten riasnya diam, tak berani menyela. Nadira menarik napas tajam. "Aku sudah siapkan segalanya, gaun ini, dekorasi ini, make up ini. Aku pikir aku akan jadi perempuan paling cantik malam ini." Tapi dia muncul begitu saja dan semuanya berubah. Air mata jatuh, ia menghapusnya cepat, takut riasannya rusak. "Aku tidak mau terlihat kalah." Ia menatap cermin, mata memerah, senyum retak. "Kamu tidak boleh kalah," bisiknya pada diri sendiri. "Kamu harus buat dia terlihat kecil." Ia berdiri, melangkah keluar. Ia punya rencana. Dion menghampiri Aruna, kali ini sendirian. "Ran, boleh sebentar?" Aruna menoleh, tatapannya tenang, netral. "Ada apa?" Dion duduk perlahan di sampingnya. "Aku cuma mau bilang maaf kalau dulu aku..." Aruna memotong. "Dion, ini bukan waktunya dan bukan tempatnya." Dion menelan ludah. "Aku cuma ingin bicara baik-baik. Aku melihat kamu sekarang dan aku..." Ia terdiam, takut melanjutkan. Aruna menyesap minuman pelan. "Dion, kita berdua tahu yang kamu tinggalkan bukan hanya hubungan, tapi kesempatan." Ia menatapnya langsung, kesempatan untuk tumbuh bersama. Dion menutup wajah, seperti menyadari betapa salah ia membaca hidup. Aruna berdiri. "Aku tidak pernah menyalahkan kamu, tapi aku juga tidak akan kembali ke masa lalu yang membuatku hilang arah." Dion mengulurkan tangan, ingin memegangnya, tapi Aruna hanya menepuk bahunya. "Selamat atas pernikahanmu, jalani dengan baik. Dan jangan ulangi kesalahan yang sama pada siapapun." Itu bukan sindiran, itu nasihat. Namun rasanya seperti hukuman paling halus yang pernah ia terima.
Nadira kembali ke panggung, senyumnya dibuat-buat, tawanya dipaksa, matanya mencari satu sosok, Aruna. MC bersiap memulai acara lempar bunga, namun Nadira memotong. Ia mengambil mikrofon. Ballroom langsung senyap. Sebelum kita mulai, aku ingin berterima kasih untuk seseorang yang sangat berpengaruh malam ini. Gumaman menyebar, Dion mematung, Aruna hanya mengangkat alis. Aruna Sutanto, mantan kekasih suamiku. Beberapa tamu tersentak, Dion berdiri, wajahnya pucat. Nadira tersenyum, terlalu manis. Terima kasih sudah datang, Run. Aku harap kamu bisa menemukan bahagiamu setelah malam ini. Ballroom membeku, semua mata menuju Aruna. Aruna bangkit, langkahnya pelan, anggun, penuh kontrol. Ia berjalan ke tengah ballroom, tidak tergesa, tidak gentar. Ia mengambil mikrofon dari tangan MC. Terima kasih Nadira, tapi ada satu hal yang kamu salah pahami. Ruangan menahan napas. Aku tidak datang ke sini sebagai mantan siapapun. Aku datang sebagai perempuan yang sudah pulih. Ia menatap Nadira tepat di mata. Dan tidak ada penghinaan apapun yang bisa membuatku kembali menjadi seseorang yang pernah kalian rendahkan. Nadira terpaku. Dion menutup wajah. Aruna mengembalikan mikrofon. Namun sebelum pergi, ia menambahkan, "Semoga pernikahan kalian kuat, tidak seperti hati kalian ketika melihat seseorang bangkit." Ballroom diam, bukan oleh skandal, tapi oleh kekaguman. Aruna menundukkan kepala sedikit dan berjalan meninggalkan panggung. Malam itu, semua orang tahu, kisah Aruna baru saja berubah menjadi legenda.